Halo bro, saya berkunjung ke rumahnya Om John ini sama ibu nih. Ibu sinten namanya Bu panjenengan Asmin? Bu Suwarti ini adalah ibunya Om John. Om John ini nama aslinya bukan Om John ya? Ini tak cut bro, nggak rahasia ini. Ini bro, saya tadi habis dari sini pabrik chopper dari siapa tadi, Aditya Las Chopper. Nah itu kebetulan rumahnya Om John ini deket 5 menit dari yang saya endorse tadi teman-teman. Nah ini Om Johnnya kemana Bu ini Bu? Ke Wates teman-teman, lagi liputan sapi ya Gian, marani kandang ya. Oh kita tunggu teman-teman, mumpung saya di sini kita tunggu kedatangannya Om John dan kita surprise hari ini bro. Yuk. Oke teman-teman, kali ini saya mampir ke Om John Ngaritan. Wah, dari dulu sampai sekarang aku belum pernah ke sini bro. Kita samperin Om Johnnya teman-teman. Nah ini beliaunya habis pulang dari ngonten juga. Gak apa-apa. Wah ini tempat jagongannya ini bro, asik ini. Kita sini. Wah ini ada simental, sapinya tinggal 3. Sing PO payo mas. Oke kita mau ngobrol sama Om John teman-teman. Ini tempat beliaunya teman-teman, buat pakan sendiri loh. Wah beliaunya lagi baru sempet makani sapi. Nah berangkatnya kat isu iki Om John iki. Dari jam 9. Amit Om, Om. Mik Om. Nah, ini aku mau ngobrol nih. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah sudah keturutan ke kandangnya Om John. Katanya dulu mau ke sini udah lama loh, baru ini. Utate tok. Kenal sekitar berapa Mas? 4 tahunan ya Mas? 4 tahunan. Baru kesampaian sekarang. Aduh, parah. Mbuh. Ya alhamdulillah teko kene. Om John gimana kabar iki? Alhamdulillah baik Mas. Mari serangan PMK. Gimana Mas? Cerita kepada teman-teman ini Mas. Aku sendiri ini sempat tempat gelundung, sempat jatuh juga. Ini panjenengan gimana? Ya alhamdulillah kemarin waktu di sini ada 6 ekor. Itu yang 2 kecil-kecil tapi alhamdulillah selamat semua. Alhamdulillah. Cuma memang perawatan PMK itu luar biasa Mas. Operasionalnya gede banget Mas. Oh. Bisa misalkan untuk perawatan PMK kemarin itu untuk nyombor sapi yang ada di kandang bisa buat 3 bulan. Itu 1 bulan nggak cukup ya Mas ya. Nggak cukup. Oke. Ini nanti kebetulan sampean pas keluar. Nah, ya. Gimana Mas? Tadi dari mana aja nih? Boleh. Tadi saya berkunjung ke Pedetan Gandiwa yang sempat viral dari Banyuwangi itu. Oke. Kemudian ke salah satu kandang petani ada juga pedet usia 4,5 bulan kalau tidak salah. Itu tadi ternyata sudah dibeli harga 30 lebih Mas. Wih, ini pasti penasaran teman-teman ini. Bisa nih langsung ditonton sama YouTube-nya ini bro. Kalau senior saya ini bro, yang bimbing aku mulai dari monetisasi. Ini beliaunya ini baik sekali. Sama-sama belajar kemarin itu. Aku sampai sekarang jujur ini Om. Jadi ngobrol santai ayo. Jujur sampai eling aku Mas. Lumayan aku aktif mau kena gitu konsentrat. Aku eling iku setting iku. Waduh alhamdulillah akhirnya aku tagihan. Punya sekitar 10 ribuan subscriber. Tapi enggak dimonet kemarin ya. Iya, dulu seperti itu. Yo dulu Mas enggak niat gitu loh Intinya cuma buat dokumentasi buat ya. Ini seneng kalau buat video, seneng dilihat orang tuh punya kesenangan sendiri, tapi berkat bimbingan Om John ini. Wah kok bimbingan? Oh ya bimbingan lah Mas, aku diwurui sampai di screenshotkan cara apa Mas kok sing ngirim kode-kode itu loh. Itu Om John yang iki Mas, iki di screenshot. Soalnya kemarin dulu waktu saya itu kan gini, saya bermain YouTube itu gurunya juga YouTube, soalnya memang di daerah sini waktu itu masih itu awam. Ya awam. Bahkan waktu saya nerima
kode monet itu, pin ya, pin itu, pin. Saya ke kantor pos itu orangnya nggak tahu, Mas ini kode apa toh, kan saya buka di situ toh, itu orangnya nggak tahu, ini buat apa, saya cuma bilang gue golek duit dah. Iya Mas. Tapi gimana Mas, sejauh ini dunia per-YouTubean khususnya jenengan ini kabarnya bagaimana Mas? Kalau YouTube itu biasanya ya Mas, itu ada momentum ya, istilahnya nanti rezeki, tergantung rezeki. Kadang kita buat konten yang bener-bener di konsep bagus, view-nya jelek gitu bisa, terus kita ala kadernya buat konten kita upload tiba-tiba meledak. Lah itu intinya pokoknya kalau bermain di YouTube itu konsisten Mas yang utama. Intinya itu Mas ya. Intinya konsisten, insya Allah ketika kita konsisten nanti pasti ada hasil yang istilahnya sesuai usaha kita lah. Wah, guruku rek dengarkan. Ini topinya ini. Oh, bentar khas Mas. Ya. Oh ya, diambil tuh topinya khas. Nah, ini ada 3 teman, ada 3. Yang satu indukan, yang ini ganteng nih, Bro. Enggak, nanti tak ditanya namanya siapa, Bro ya. Nah, mantap, Bro. Si ini gondol seleraku. Waduh, muat banyak ini tuh, 2, 3, 4. Lagi istirahat teman-teman. Halo. Nah, ini jadi khas sih, jimat ini Mas. Oh, jimat. Barang siji kudu di rumah. Jimat. Enggak pakai ya ngono iku. Khas Om John. Khas. Iku topi aslinya ide sampean apa daerah sini sih Mas aslinya? Sebenarnya dulu kan kalau saya ngaritnya kan deket-deket itu kan pakai keranjang tuh Mas. Pakai keranjang, kalau pakai topi biasa itu kan sakit ke sini. Akhirnya saya milih pakai topi, kemudian saya kasih ini terus lama-lama saya foto-foto gini kok pantas ya pakai ini akhirnya. Gitu ya. Oh, topinya terbuat dari bambu menjadi ciri khas Om John dari Blitar Utara. Ini hanya satu ini Mas yang seperti ini. Ciri khas ini. Terus salamnya itu Mas, aku mulai nonton YouTube sampai zaman itu salamnya yang suka. Piye Om? Salam ngarit, salam musik, esek dari gimana sih Mas? Utara Lur gitu. Gitu. Gimana sih Mas ceritanya itu yuk? Tercetus jargon di sampean itu gimana sih Mas? Nah, itu kemarin itu kan sebenarnya awal waktu saya belajar YouTube itu kan saya juga tanya-tanya ke teman-teman yang lebih senior ya. Pada saat itu kebetulan saya bisa menghubungi Mas Sultan Mursid. Saya tanya, Mas, misalkan ngonten sapi gimana? Kan sama, nggak apa-apa Mas, monggo. Cuma saran saya jenengan harus bisa beda dari yang lain kalau mau dikenal kan gitu. Terus saya gini, kalau pada saat itu saya kan hanya ternak toh Mas, kita nggak kenal para penghobi gitu. Terus kalau beda-beda gimana gitu. Terus saya waktu kemarin ngarit di belakang sini, terus saya sambil istirahat itu ngosek arit itu Mas ya. Kok ada bunyinya esek. Wah, ini kalau buat jargon istilahnya kok beda lucu gitu, beda. Akhirnya kebiasaan Mas, sekarang mau ngaktifnya gini video sudah langsung ya, itu enggak pernah ketinggalan Mas. Khas sekali pokoknya nonton video ini Om John pasti ada salam itu ya, itu khas. Khasnya Om. Ini 3 ini gimana ini sapinya, belum ngisi atau lagi proses mencari-cari ini? Gini Mas, untuk hari-hari ini mungkin ya sedikit trauma tetap ada Mas. Walaupun kemarin PMK itu selamat semua, cuma ya agak adalah perasaan takut was-was karena punyanya cuma ini Mas. Ini yang nanti diharapkan suatu saat bisa jadi apa-apa kan itu Mas. Betul. Terus akhirnya sementara mungkin masih 3 ekor ini, sebenarnya ini punya angan-angan malah pengen nambah lagi calon induk Mas. Nambah, gitu. Cuma belum dapat yang sesuai angan-angan. Soalnya itu aneh Mas, saya nyarinya itu yang banyak yang indukan atau calon indukan super, tapi saya nyarinya bukan yang seperti itu Mas. Yang gimana Mas? Yang biasa-biasa seperti ini aja Mas. Soalnya kalau saya merawat sapi bagus, takutnya di sini rusak karena memang saya kan kurang fokus. Ya, seperti itu, kadang pulangnya nggak pasti. Seperti ini tadi Mas
Darmaji nyampe sini saya belum di rumah. Saya sempat nunggu sama jagongan sama ibu tadi. Jadi seringnya kalau nyomber sorenya itu malah kadang malam habis maghrib itu. Oh gitu. Nah, sering. Kalau sapi bagus kan perawatannya harus intensif Harus Mas. intensif, iya. Jadi ya seperti ini intinya buat obat capek ini Mas. Uh-uh. Satu ya investasi, yang kedua yang jelas buat obat capek, nanti pulang ngonten kita ke kandang insya Allah capeknya. Apalagi selesai. lihat yang ganteng gini Mas. Ini ganteng banget ini Mas. Ini masih baru Mas, ini Baru. Mas di sini sekitar 2,5 bulan. Oh, 2,5 bulan baru sekali. Masuk di kandang 5 hari kena PMK. Oh, ini mantan PMK juga ya? Iya, soalnya ini dapat ini kan sapi gunung toh Mas. Di sana jarak kandang kan jauh-jauh. Jadi kebetulan saya deal sapi ini, saya tanya apa sudah pernah kena PMK? Belum. Ternyata masuk ke sini karena kandangnya juga sudah pernah kena PMK, ternyata masih menular. Tapi untuk yang ini tidak separah yang dulu Mas. Oh gitu Mas. Tidak separah yang dulu. Jadi ini istilahnya masih tahap proses pemulihan. Comboran sudah lahap, tapi untuk hijauannya masih belum begitu Mas. Oh iya. Ada namanya Mas? Biasanya sama nama itu Mas? Ini namanya waras Mas. Oh waras. Waras. Ya wis semoga waras sampai jadi sesuatu. Amin. Alhamdulillahnya insya Allah belum poel ini. Belum poel ya Mas? Ya, jadi masih panjang ini perjalanannya. Ganteng ini. Cuma masih belum terlalu gemuk, masih kurus. Saman combor juga Mas? Combor. Kalau saman, Combor. itu ya Mas? Ya ini. Nah, ngeracik sendiri kayaknya. Ngeracik sendiri, cuma ini tadi belum sempat. Itu yang di tong apa Mas? Itu kan kalau habis saya racik saya masuk kantong kan lebih ringkes Mas daripada nanti taruh di karung kan. Oke. Soalnya 3 tong itu muat sekitar 2,5 kuintal. 2,5 kuintal ya Mas ya. Oke siap. Ini Om John ini inspirasiku rek dulu wes guruku pokoknya. Yang ngajarin sama-sama belajar. Mas gimana kontes kemarin Mas? Aku kan nggak bisa hadir tuh, gimana Mas? Alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi, kemudian pesertanya juga semangat Mas. Semangat soalnya banyak bermunculan sapi-sapi baru. Karena sapi yang dulu muncul di kontes sebelumnya itu jadi korban PMK semua Mas. Iya. Jadi ini bermunculan bibit-bibit baru. Gimana kontes selanjutnya? Apakah ada lagi Kediri? Insya Allah Mas. Semoga aja nanti teman-teman bisa kompak, bisa mengadakan lagi. Untuk APPSI Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah semua sedulur dari APPSI sehat semua. Mau ini Mas ya kontes juga ya? Insya Allah direncanakan itu informasinya di bulan Januari, cuma nanti untuk rilis resminya kita tetap menunggu informasi dari pusat Mas. Oke siap. Itu dulur Om John. Ini di bawah Mas? Gimana? Bawah ini. Waduh, kontes. Enggak Mas. Loh, saya belum ke arah situ Mas. Belum ke arah situ. Sama wes. Aku juga misalkan punya nggak pede ya. Intinya yuk kita ke sana datang itu turut-turut berpartisipasi meramaikan di sana toh Mas. Sebenarnya kemarin pendetanya ini disuruh bawa waktu di Kediri, cuma saya belum. Itu anaknya Mas? Iya ini anaknya. Beda ya Mas. Anaknya ngomong ganteng loh. Beda ya. Nggak ada induknya, nggak ada sama sekali. Oh iya. Ini 8 bulan. Sangar iki. Jenenge sapa Mas? Ini Selamat Suhardan. Selamat iya. Ya, ini Selamat Suhardan, harapannya bisa selamat. Suhardan itu hari Ramadan lahirnya. Oh, kayak nandai. Iya. Biar ingat lahirnya. Oke. Ini anak piro Mas? Anak ketiga. Alhamdulillah induk ini 3 kali jantan terus Mas. 3 kali jantan terus. 3 kali jantan terus. Wah. Induknya pinter ya berarti. Iki metengah Mas? Enggak Mas. Bunting enggak? Belum. Kenapa Masih belum di IB aja? Sudah IB cuma belum bisa memastikan jadi apa enggaknya. Gimana Mas kendala sampean ngerumati wedoan atau memelihara sapi yang betina itu, kalau sampean sendiri kan kendalanya gimana
cerita sama teman-teman secara real. Betina itu kendalanya tetap sama mas. Kalau breeding itu rata-rata membuat buntingnya mas yang susah. Ini pengalaman baru saja. Saya habis dapat darah itu pembelian harga 14,5. Saya rawat di sana kan informasinya sudah di B. Kemudian saya bawa pulang di rumah sampai IB 7 kali, berarti 8 kali nggak jadi. Akhirnya kemarin saya jual. Karena memang kendala, ada sedikit kendala. Sulitnya di sana. Dia nggak mau keluar pela-pelu, tapi langsung menstruasi, keluar darah segar itu. Jadi nggak ketahuan ininya mas? Apa? Bukan nggak ketahuan, memang nggak ada pela-pelunya, tiba-tiba keluarnya darah. Akhirnya wah saya memutuskan, padahal sempat saya cari dokter, saya suruh cek kandungannya itu sebenarnya normal. Cuma nggak tahu, mungkin ya belum rezeki, daripada nanti 8 kali kan 20 hari loh mas, kali 8 lama tuh mas. Saya jual aja itu. Terus ini masih rencana mau cari lagi yang sesuai angan-angan. Kalau bisa itu yang seperti ini mas carinya. Jadi carinya seperti ini. Gimana sih mas? Murah. Aku pengen tips dari Om John ini. Yang jelas seperti ini murah, cuma dia itu menang di kapuran. Kapurannya yang carinya yang gede. Anjir Om John ini pecinta kimplah-kimplah. Nah, kapurannya bagus. Jadi untuk perkembangan pedetnya insya Allah bagus juga. Karena kalau sudah keluar itu ya faktor utamanya di susu induk kan. Cuma kok belum nemu gitu loh mas. Sulit untuk menemukan sesuai seleranya ya, mungkin ya. Itu kalau kendala Om John dalam peternaknya. Kalau dalam YouTube-nya gimana mas, boleh ceritain? Kalau YouTube itu gimana ya mas, kadang gini ya, ini mungkin nanti buat penonton ya, kadang gini, wah enak yo YouTubean kan gitu, apa dapat uang, enggak seperti itu juga, karena kita ketika konten itu juga butuh pengorbanan. Satu, kita harus nata jadwal waktu berarti mas ya. Yang kedua, kita juga butuh operasional loh. Itu betul, jadi betul. Istilahnya kita ya sebenarnya saling menguntungkan mas, saling menguntungkan. Jadi kebanyakan itu rata-rata enak YouTube oleh duit dari YouTube kan gitu. Enggak semudah itu juga kan itu. Namanya juga lama ya. Ya proses untuk membangun channelnya itu juga butuh perjuangan. Saya sendiri saya rasakan dulu itu bermain YouTube sekitar 1 tahun lebih itu nombok mas untuk operasional. Kita sebulan cuma dapat sekitar 700.000 sampai 1 juta, sedangkan kita sekali keluar butuh transport. Operasional itu 100.000, kalau kita dalam 1 bulan keluar 15 kali ya kita nombok seperti itu. Nombok berarti kalau tanggapannya Om John, ada yang bilang kan gini biasanya, awakmu nyutang-nyuting aja kini dodolan iki urung payu nyuting itu duit, tanggapannya seperti itu mas ya? Ya kebanyakan seperti itu, tapi sebenarnya mungkin karena belum mengenal sistemnya juga mas ya. Jadi sebenarnya saling menguntungkan kok. Dengan adanya YouTube itu otomatis ketika beliau-beliau berdagang otomatis lebih dikenal orang. Mungkin tidak hari ini, selama video itu masih ada, masih ditonton, masih berpeluang untuk mengundang orang. Minimal kalau sapinya sudah laku kan pasti kalau pedagang itu punya stok-stok baru, masih bisa ditawarkan seperti itu. Gitu. Jadi nge-YouTube itu tidak semudah yang jenengan kira gitu ya, ya. Bahkan kadang kalau video numpuk terus kita kejar, mas videoku kok belum tayang, sampai jam 2 pagi, setengah 3, walaupun ngeditnya sederhana kita waduh ya ini sudah waktunya tayang, kita ngedit itu perjuangannya. Ya senamanya usaha ya mas, semua pasti pahit manisnya itu ada. Siap. Jadi seperti itu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman nganggap kita itu tinggal syuting itu duit, sebenarnya di balik nyuting tadi ada pengorbanan juga ya mas. Bahkan dulu saya seperti ini mas, terus terang ini mungkin nanti juga ada YouTuber pemula juga ya, yang kontennya seperti kita harus keluar. Nah saya itu dulu awal-awal, kalau mas bisa liputan ke kandang saya besok, saya jawabnya pasti tuh mas, tidak bisa kalau besok seperti itu mas. Jadi kapan mas? Lusa. Alasannya kenapa? Saya ngarit dulu nyetok rumput biar nggak beli kan gitu. Nanti kita ke sana butuh operasional, rumputnya masih beli, pengeluarannya kan
banyak. Jadi nyetok dulu sebelum kita pergi ngonten. Seperti hari ini nih, tadi saya jadwalkan keluar, kemarin saya ngerumput dulu buat nyetok. Jadi punya stok rumput ya? Iya, punya stok rumput. Jadi hari ini misalkan nggak ngarit, sapinya nggak lapar kan itu. Siap-siap. Oke Om, mungkin itu dulu ngobrolnya yang di video. Terima kasih Om John sudah diterima saya mampir ke sini. Sama-sama, disuguhin makanan, minuman, disuguhin senyuman, itu paling berharga ini. Nggak diusir. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau mampir ke sini selama 4 tahun, akhirnya nyampe di sini. Bahkan dulu Turbo yang sempat kita liput bareng-bareng sudah nyampe di sini Mas dulu. Saya belum sempat ke sini. Malah Mas Darmajinya belum sampai sini. Iya. Ini tadi aku juga getun Mas, terus terang ini. Getunnya apa? Nggak tahu yang tempat yang saya kunjungi ini deket dengan Om John. Saya kira jauh. Nah ngono tak jadwal sing udah lebih ngono. Sapinya sudah bersih lur ya. Gak apa-apa, namanya sapi. Kalau malah nggak ada kotorannya saya yang bingung lur. Berarti sapi-sapian. Sapi sakit iya. Oke, itu dulur kita ngobrol sama Om John ya, YouTuber senior yang dari Blitar, yang seniorku teman-teman, yang saya inget banget Om John ini yang ngajarin saya sampai hari ini. Terima kasih Om John. Sama-sama Mas. Nah, oke, kita tutup dulu lur. Assalamualaikum.